Welcome to Gudan Cerita Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, di ini, perdana channel ini akan membahas tentang alur cerita drama series Turki berjudul Early Bird yang diperankan oleh pacar saya, si ganteng Kanyaman. Saya sendiri termotivasi untuk membuat alur cerita ini karena susah sekali mencari series kesukaan saya ini dalam subtitle Indonesia. Ya, kalau kalian suka silahkan disimak. Saya akan melanjutkan secara rutin episode selanjutnya jika respon penonton bagus. Oke, selamat menonton. Check this out. Irkencikus episode 7. Mereka mengadakan pesta barbeque di halaman rumah Zen. Zan dibantu Paman Rifat memanggang daging untuk karyawan. Zan melihat Zanem menikmati pesta. Darren menyapa JJ dan Sanam. Darren memanggilnya Sebnam. Sanam jengkel, tapi JJ menenangkannya. Mereka menghampiri Zan untuk mendapat makanan. Zan menyuapi Darren daging, tapi Darren menolaknya meskipun Zan membujuk. Ia tak makan daging lagi. Zan malu karena ditolak. Aku tak akan menolak, apalagi daging juicy dengan roti panggang, ucap Sanam. Darren tak percaya. Roti di pesta yang elegan, Sanam sangat barbar. Sanam mendapatkan telepon dari kakaknya yang menanyakan pesta. Mereka bersulang, ini tahun terbaik, masa depan yang cerah. Darren bilang tahun terbaik karena Zan kembali ke kantor. Zan menghampiri Sanam yang duduk sendirian. Zan tanya, apa masih menunggu albatrosmu? Apa kau bermain-main denganku? Tanya Sanam, kenapa aku begitu? Jawab Zan, karena Sanam tak tahu apa yang dipikirkan Zan. Aku juga sama, apa yang akan kau katakan pada tunanganmu jika albatros ketemu? Tanya Zan, itu urusanku, aku hanya butuh beberapa jawaban darinya. Sahut Sanam, kenapa memanggilnya albatros? Tanya Zan, aku pernah baca, mereka bisa terbang berhari-hari, kata Sanam. Aku pernah melihat albatros di tengah lautan, mengesankan. Sayap besar, satu pasangan, dia tak pernah melupakan bau yang diciumnya. Dia terbang sangat lama, jawab Zan. Ini lebih menggambarkanmu. Ya, aku tahu, jawab Zan. Sanam pamit, kembali ke kumpulan. Mereka asyik berjoget. Darren banyak minum, lalu menghampiri Zan, mengajaknya menari. Zan bilang tak mungkin menolak. Darren tanya, di mana Zan mendapat otot itu? Zan bermain polo air dan kayaking saat sekolah. Darren menempel pada Zan. Darren terlalu banyak minum, kata Zan. Memintanya duduk, tapi Darren tak mau. Emre juga ikut membujuknya. Zan menawarkan kopi. Darren akhirnya mau. Zan meminta Paman Rifat membuat kopi dan mengantar Darren istirahat. Gitar dimainkan. Saat Sanam asyik menari, Emre minta bicara. Mereka pergi ke pinggir kolam. Sanam bilang, ia selalu mengaco padahal sudah lakukan yang Emre pinta. Zan tetap dapat job itu. Itu bukan salah Sanam. Zan mendadak menubah ide malam-malam, ucap Emre. Sanam tanya, apa Zan masih mau menjual agensi? Ya, dia perlu proyek besar untuk menaikkan nilai jual perusahaan. Emre minta Sanam untuk menghentikannya. Sanam bilang tidak bisa. Emre bilang bisa. Tanpa sadar Sanam mundur dan jatuh ke kolam. Bajunya basah. Emre menenangkan, meminta Sanam pergi ke kamarnya dan mencari baju kering. Sanam pun masuk ke dalam rumah. Sayangnya di kamar Emre ada Darren. Tanpa ada pilihan ia masuk ke kamar lain. Kenapa selalu berakhir di sini? Katanya. Sanam mencari pengering. Kebetulan sekali ada baju di atas kursi. Sanam memakainya. Ada waktu 6 menit untuk mengeringkan baju. Sanam hendak keluar, tapi di depan ada Zen dan Paman Rifat sedang bicara keadaan Darren. Tak ada pilihan lain. Sanam sembunyi di balik kasur saat Zen masuk ke kamar mandi. Zen sudah buka baju akan mandi, namun ia berbalik, memanggil Sanam. Apa yang dilakukan di sini? Tanya Zen. Aku mau ke kamar Emre, tapi karena salah, sekarang di sini. Untuk apa ke kamar Emre? Tanpa pakaian? Tanya Zen. Apa kau punya sopan santun? Tanya Sanam marah, lalu minta maaf. Zen berpikir yang aneh-aneh,
Karena seperti itulah Sanam terlihat. Sanam ingin pergi, tapi Zan menahannya. Malam itu tertangkap di ruang tamunya, sekarang di kamarnya. Apa yang dilakukan Sanam? Kata Zen. Sanam tak tahu apa yang terjadi, tapi inilah yang terjadi, kata Sanam. Ini hanya terjadi. Kau di kamarku tanpa baju, ucap Zan. Akhirnya Sanam bilang ia habis jatuh dari kolam. Emre bilang harus kesini untuk mengeringkan baju. Zan tertawa. Tak percaya. Aku tak bohong, ucap Sanam. Bukan itu maksudku. Aku terkejut denganmu yang mustahil pun terjadi, ucap Zan. Setiap orang bisa saja jatuh saat mengobrol di pinggir kolam. Yang kau lakukan sekarang mengejek. Setiap kali aku melihatmu aku pikir apa yang akan terjadi nanti. Apa aku salah lagi kali ini? Aku korban, kata Sanam. Kau yang menyusup, merusak privasi, bukan sekali tapi 2 kali. Ingat Zen, aku bersumpah tidak menyentuh apapun milikmu, ucap Sanam. Zan memegang kaos yang dipakai Sanam. Sanam diam. Mesin pengering bunyi. Sanam minta Zan keluar, dia akan ganti baju. Zan berbalik lagi, tanya tentang cincin. Di sini tak ada orang tua Sanam, kenapa tak memakainya? Sanam bilang ada di tas. Sanam segera memakainya. Dia suka ini ada di tas. Zan diam lalu akhirnya pergi. Kenapa aku tak bisa lakukan apapun dengan benar? Gumam Sanam. Emre menyalami tamu yang pulang. Metin datang, Emre menyapanya. Zan juga menyapanya. Metin membawa kontrak. Model yang ditunjuk adalah Arzu Tas. Sejak bekerja dengannya tahun kemarin, Arzu memperluas brandnya, punya banyak endorse. Jika tekan kontrak, kita akan tangani semua periklanannya untuk beberapa tahun, ucap Metin. Terdengar menguntungkan, tapi kenapa terburu-buru? Tanya Emre. Dia muda dan terkenal di dunia. Semua menginginkannya. Kita tak bisa buang waktu. Masa depan kita bergantung padanya. Jelas Zen. Zen bertanya keadaan Darin. Setelah Darin baik-baik saja, ia minta Darin mengirimkan kontrak pada Arzu dan mempersiapkan presentasi besok. Zen minta JJ mengantar Darin. Metin mengucapkan selamat tinggal padanya. Terlihat tertarik pada Darin. Metin mengaku sangat suka Darin, tapi tak ada harapan, gadis itu tak memperhatikannya. Zan tertawa, beri waktu dia sibuk bekerja. Bagaimana denganmu? Tanya Metin pada Emre. Kau tahu? Jawab Emre, lalu mengangkat telepon. Dia punya seseorang, tapi tak mau bilang siapa? Jawab Zan. Sanam datang. Kau sudah berpakaian? Ucap Zan. Semua orang sudah pergi, aku lupa buku, jawab Sanam. Perlu kuantar pulang? Tanya Zen. Kau ada tamu? Kata Sanam. Emre menawarkan mengantar Sanam. Metin bilang ada apa? Zan menyembunyikan sesuatu. Suatu saat dia akan tahu. Kau tak tawarkan aku minum. Zan jawab lakukan apapun yang kau mau. Kilidini çözeceğim, bir şey var da. Apa kau pakai cincinnya? Tanya Emre. Tak bisa. Aku pakai dan lepas. Ini gila, jawab Sanam. Hati-hati, jangan sampai hilang, pesan Emre. Sanam takut tak bisa menjaganya. Emre bilang ini diasuransikan, pakai saja dulu, nanti kita akan bilang kau sudah putus. Aku sudah banyak berbohong pada Zan, ucap Sanam. Jangan khawatir, kita harus hentikan Zan sebisa mungkin, itu yang penting, kata Emre. Sanam tahu harus hentikan Zan, tapi ia tak bisa. Apa harus kuingatkan perjanjian kita tiap menit? Apa uang yang kuberikan membantu toko ayahmu? Tanya Emre. Iya. Tapi Sanam belum bilang pada ayahnya. Sanam minta naik bus saja, tapi Emre tetap ingin mengantar Sanam. Akhirnya Sanam mau. Nihat bilang akan menjual toko dan bayar hutang. Ini tanggung jawabnya, dia terlalu banyak membeli stok, sedangkan penjualan menurun. Jika menjual toko dan isinya, kita bisa pensiun dan pergi berdua ke tempat yang kau mau. Jangan bilang anak-anak, kata Nihat. Mevkipi terlihat senang, ke tempat yang Sanam sebut, Galapagos. Pasti dia iri. Sayangku kau sangat nakal, ucap Nihat. Mevkipi pamit dia perlu lari malam. Sanam sudah ditunggu Aihan. Apa kabarmu? Tanya Aihan. Kau pasti tak percaya. Ada pesta di rumah Zan. Dia temukan aku di kamarnya tanpa pakaian. Aihan kaget. Jangan bilang mereka memasukkan sesuatu ke minumanmu. Aku mulai khawatir pada orang yang bekerja denganmu. Bukan seperti itu, ucap Sanam. Aihan membagikan brosurnya. Sanam tak tahu itu. Aihan jelaskan tentang websitenya. Terdengar bagus, kata Sanam.
Sanam mau berikan brosur pada musafir yang datang. Dia sudah berkontribusi, dia asisten dan marketingku, ucap Aihan. Musafir ingin tunjukkan sesuatu tapi Sanam menolak, sampai bertemu di pantai. Mereka berpisah. Semua bisa terjadi, sesuatu bisa mengubah pikirannya, ucap Aileen. Tidak semudah itu, ini Arzutas, dia punya banyak orang di sekelilingnya, jelas Emre. Jika kita buat tawaran yang tak bisa ditolak, dia akan ubah pikiran, sahut Aileen. Agensi kita masih kecil, itu tak mungkin, timpal Emre. Kita akan dapatkan, ini agensi kita, ingat itu, kata Aileen. Jika ayah dan saudaraku tahu, ini selesai, aku akan kehilangan semua, marah Emre. Aku tak takut, aku akan dapatkan kontrak, ucap Aileen lalu pergi. Usman bertemu Leila yang duduk sendirian, minta izin duduk di sebelahnya. Usman terkejut Leila habis menangis. Leila bilang, ia kehilangan pekerjaan dan dianggap mata-mata. Usman tak percaya, bukti apa hingga Leila dituduh demikian. Sanam dan temannya datang, mendengar itu semua. Usman bilang, akan ke kantor besok dan temukan apa yang terjadi. Kau tak bisa, kata Leila. Musafir setuju itu tak masuk akal. Yang harus ke sana adalah ia, karena ia adik iparnya. Sanam tanya, kenapa bisa kau jadi adik ipar? Kita bicarakan nanti, kata Musafir. Ibu Musafir datang begitu pula dengan ibu Sanam. Mereka mulai bertengkar. Aihan segera mengalihkan dengan mempromosikan usahanya. Esoknya, Zan berolahraga di rumahnya. Aileen bertemu Arzu. Arzu bilang tak punya banyak waktu. Ia kesini karena Aileen bilang ini penting. Sama, aku memulai agensi, kata Aileen. Ya, aku tahu. Kau keluar dari agensi Mr. Aziz. Karena skandal, aku tak terkesan. Balas Arzu. Jangan percaya apa yang kau baca. Aku mulai agensi ini. Jangan bilang kau butuh aku. Aku tak mungkin bekerja di agensi kecil, di sekelilingku orang-orang profesional. Bayangkan, Arzutas yang terkenal. Aileen benar-benar menghalalkan segala cara. Ia menggunakan foto Arzu saat masih gemuk. Arzu kaget, kenapa Aileen sangat kejam. Aileen meminta Arzu menelpon agensinya dan bekerja dengan dia. Kalau tidak ini akan disebarkan ke majalah. Arzu bilang, ini bukan awal yang baik. Lalu pergi. Sanam menanyai pria berjenggot di kantornya. Bertanya, apa pria itu datang ke pesta ulang tahun perusahaan? Pria itu jawab iya. Di mana ia duduk? Pria itu heran. Ini mungkin pertanyaan aneh. Tapi aku sedang cari pria berjenggot, kata Sanam. Ini jenggot bohongan? Balas pria itu. Sanam tak percaya. Ia menyentuhnya dan jenggot itu terlepas. Pria itu kesal. Zan datang. Pria itu minta maaf tak bisa memakai jenggot itu untuk keperluan syuting. Ia pasang jenggot ini 4 jam. Zan bilang, tak apa, masih mencarinya? Tanya Zan, lalu memberi jempolnya dan pergi. Orang-orang di kantor menggosipkan Leila yang katanya mata-mata. Sanam datang. Tanya apa yang digosipkan mereka. JJ dengan polos bilang, mereka sedang bicara Leila. Sanam pun tak terima. Gulis datang dan meluruskan dengan tegas, kalau masih belum ada kabar tentang Leila, karena investigasi belum selesai, berhenti bergosip. JJ membubarkan mereka, mengajakku bergosip, memalukan. Sanam bilang, ia belum pernah melihat Gulis yang galak. Gulis langsung berubah senang, ada audisi tentang wanita bisnis yang ingin dicobanya? Bagaimana? Tanya Gulis. Brilian, kau bintangnya, kata Sanam. Zan datang meminta JJ memanggil tim Darin ke ruang meeting. Zan tanya, teh ini buatanmu? Iya, jawab Sanam. Zan meminum dan membawa teh itu bersamanya. Jangan marah, gumam Sanam. Di tengah rapat, Darin mendapat telepon dari agensi Arzu. Arzu menarik diri, memilih bekerja dengan Aileen. Darin tak tahu kenapa dia berubah tiba-tiba. Zan minta untuk telepon agensinya, tapi teleponnya mati. Zan meminta Darin menelponnya terus. Ia harus tahu alasannya, tapi tak diangkat-angkat. Zan tanya, di mana Arzu tinggal, lalu pergi. Zan bilang, ia akan ambil off. Kenapa tiba-tiba? Tanya Emre. Dia akan ke rumah Arzu. Untuk beberapa alasan, Arzu ingin bekerja dengan Aileen. Teknisi masuk dan bilang laptop Leila sudah selesai. Ada email yang dikirim ke Aileen. Seseorang mencoba menghapusnya, kami coba mengembalikannya. Kita perlu bicara dengan Leila, ucap Zan. Akan kulakukan, balas Emre. Dia bekerja denganmu. Lebih baik aku saja, ucap Zan. Emre mengiyakan. Lalu teknisi itu pergi. Sanam masuk memberikan file pada Emre. Zan bilang akan pergi. Kenapa tak bawa Sanam bersamamu? Dia bisa membantu, ucap Emre. Aku yakin Mr. Zan tak butuh bantuanku,
Dia selalu bisa menjaga dirinya sendiri, balas Sanem. Namun akhirnya Sanem bilang, tentu aku bisa pergi dengannya. Tapi tak tahu kemana tujuannya. Garasi parkir, 2 menit, sahut Zen, lalu pergi. Sanem, tak peduli apapun yang kau lakukan. Jangan biarkan Zen bicara dengan Arzu dalam keadaan apapun. Gimana bisa dia hentikan? Sanem bahkan tak tahu siapa dia. Kecuali menyabotase mobil, memukul kepalanya. Tak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Jika dia bicara dengannya dan dapat kontrak, kita mati. Ucap Emre, lalu meminta Sanem segera pergi. Zan ternyata kembali, jaketnya ketinggalan. Sanem inisiatif mengambilkannya. Jangan lama-lama, kita bertemu di tangga bawah. Ucap Zan. Sanem masuk ke kantor Zen. Mengambil jaketnya, teringat Zen memasukkan sesuatu di kantongnya. Sanem pun mengambilnya. Ia sudah jadi pencuri sekarang, gumam Sanem. Zen minta Darren persiapkan keperluan photoshoot, semuanya harus standby. Darren memberikan jadwal awal. Arzu tak menjawab panggilan apapun. Apa ini sia-sia? Ucap Darren menyerahkan jadwal awal. Darren bilang, ia harap bisa ikut. Tidak perlu, Sanem pergi bersamaku, kata Zen. Bersambung, bantu subscribe ya, agar Mimin semakin semangat melanjutkannya. Sampai jumpa.